عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, keyakinan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. 3 syarat seorang dikatakan sempurna bersyukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang kami ta'zimi, kami muliakan para habaib, para masyayikh, Habibina al-Mahbub Al-Habib Yahya bin Abdurrahman Al-Kaf, Habibina al-Mahbub Al-Habib Umar bin Hasan Asgab, Habibina al-Mahbub Al-Habib Husain bin Hamid Al-Kaf, Habibina al-Mahbub Al-Habib Muhammad Al-Muhdar, seluruhnya hafizakumullahu jami'an. Dan tamu kita, tamu istimewa yang kebetulan sesuai dengan tema Isra Mi'raj. Satu berasal dari negeri Syam, yang satu berasal dari negeri Kinanah, di mana di 2 tempat ini ada sejarah berhubungan dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani dan beliau Syekh Ridha Muhammad Abdullah Muhammad Azab dari Mesir. Semoga keduanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Masjid Nurul Islam, para umara Forkopimka, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, ada beberapa kepala desa dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah salat Maghrib dan Isya, para muslimin muslimat hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, ini merupakan momentum, kesempatan yang sangat baik di tempat yang baik. Semoga dengan niat yang baik kita dicatat sebagai orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qari melantunkan ayat Al-Quran dengan indah, Fadilat Ustadz Zainuri, kita membaca dalam ayat ini ada kata kunci. Apa kata kuncinya? Maha suci. Kata suci, Subhana, Maha suci. Alladzi, zat yang maha suci. Asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, terhadap hambanya yang suci, Nabi Muhammad. Lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, dari tanah suci Mekah, ilal masjidil aqsa, menuju negeri yang suci Palestina.
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayah. Ayat yang kedua tentang pertemuan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdialog, berkomunikasi langsung, tormator nyabis dekat Rabbul Alamin, fa'auha thumma auha. Ini adalah perjalanan tidak hanya sekedar perjalanan sejarah, tetapi perjalanan yang melampaui logika akal manusia. Tetitan gula sareng panjenengan manabi ngaji bab Isra Mi'raj kudu nyiapake at-taslim wal qabul, papasrah ben panarema, jak sampai talampes akal mangmang ragu syak dak ka peristiwa Isra dan Mi'raj, terselamat saja. Paleman dari pengajian Isra Mi'raj ngoleh tambahan keimanan sesekan, amin Allahumma amin. Maka kita berharap majelis yang penuh keberkahan ini semoga teraliri anugerah iman seperti iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa? Karena beliau contoh teladan orang yang mendukung, orang yang membela, orang yang mensupport ketika Nabi menyampaikan mukjizatnya perjalanan Isra dan Mi'raj. Beliaulah Sayyidina Abu Bakar yang terus memotivasi Nabi. Ngereng terus adebu Kanjeng Nabi, leres ajunan Kanjeng Nabi, terus madebu pada pak dekah orang-orang kafir Quraisy kak disa. Beliaulah yang kemudian membenarkan, sehingga dari peristiwa itu Sayyidina Abu Bakar mendapatkan titel gelar pangkat As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Semoga kita teraliri keberkahannya. Maka berdoalah semoga kita ini masing-masing diri kita ini adalah orang yang berjiwa as-siddiq, orang yang menerima, yakin dan iktikad penuh kebenaran Isra dan Mi'raj. Insyaallah bakal paleman kalaban apektah pan sapuna pan keberkatan ban kasayan. Amin Allahumma amin. Naudzubillah, manabi naudzubillah. Kala para masyayikh ada bu nengi Mesir, menindung ke Mesir, neng Indonesia, ni kebedaan orang bensaromban nyator, tak yakin dak kabab masalah Isra dan Mi'raj. Debuna para ulama, pasira orang si tak percaya dak ka Isra, penikah jelas. Sataja mujma' alaih ada bu kafir. Tapi mana bab masalah Mi'raj sebagian ada bu fasik, sebagian ada bu kafir. Bahkan ulama Al-Azhar kak dito ngokome kafir dak ka orang si tak percaya ka Mi'raj. Anapa? Mang dak ka kudrat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Meragukan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijaga. Inilah yang harus dibentengi agar kita dan keluarga kita, anak kita selamat dari pemurtadan akidah ketika mengkaji peristiwa Isra dan Mi'raj. Para Rabu saja kan Kanjeng Nabi epa berangkat nika pun akal mulai iuji epo orak dedena eselen aing zamzam eselen ilmu hilim nika pun tak masuk ke akal dak remah. Tapi mana Nabi orang seyakin pada kabosan Gusti Allah, kabosan Gusti Allah yang kita nikah nyipta si anyama nur cahaya. Mana Nabi ampun kan gak dintoh akal pun bisa ongke sakuni
bek narema. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nur, cahaya. Sayyidina Jibril yang mendampingi Nabi adalah tercipta dari nur, cahaya. Kendaraan burak yang ditunggangi Nabi berasal dari surga, adalah berkekuatan cahaya. Maka perjalanan ini adalah perjalanan cahaya yang melampaui kecepatan cahaya. Tapi mana bingangku ilmu fisika, ilmu ukuran jasmani na manusia, jasad manusia, tak kelar jasad nika mana bi ngaper asantaan dari cahaya. Keng mana bisa berangkat ani tau cahaya, yang kelar berangkat. Walana daripada kekuatanna berkekuatan cahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian apa hikmah untuk kehidupan kita hari ini? Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah isyarah, petunjuk bahwa orang yang akan menuju Allah Subhanahu wa taala harus membersihkan batinnya. Inilah kekuatan yang super cahaya. Membersih ate, membersih batin, bisa depak dak kakendengan si paling teki tormator dak ka Rabbul Alamin. Keistimewaan Mi'raj ini kelak kemudian hari juga diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekembalinya dari Mi'raj, Nabi mendapatkan hadiah perintah salat yang semula 50 menjadi 5 waktu. Alhamdulillah. Keng ampoki itaber. Pon oleh diskon ki bertaber. Nah, yang 5 waktu inilah ketika dijaga dengan baik dan berkekuatan cahaya, derma maksud apa jang tembus ikhlas dari ate lenika si fakta afakta aba an-nur ka ikhlasan bisa ngangka rohanina aba depak ka arsy. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat, tentunya salat yang berkualitas, dapat menjadi media mi'raj ongke benikun langit ya tasalangi petong langit depak ka arsy. Ni kamun orang seikhlas tembus atena dak ka Rabbul Alamin. Tersamoga paringi ikhlas. Dalam kitab fikih pasti para ulama fuqaha yang pertama kali dibahas bab masalah taharah. Kepada bercerita peristiwa Isra Mi'raj, dioperasi, dibelah dada beliau, disiram, disucikan. Ini masalah taharah. Berdesi atanya, pona pagak dinto berdesi bersih cangkolang pona bersih kotor punten. Kanjeng Nabi bersih soce berdesi ampun soce selain bersih boleh atamba soce suci disucikan kembali maka menjadi suci di atas kesucian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak nyeting barang mutanajis, barang najis tak nyeting sangat. Bukan hanya 1 kali, bahkan dalam riwayat disebutkan 4 kali. Waktu kanak remaja, waktu teti Nabi, ban nalekana nerima wahyu, cukan waktu Isra Mi'raj. Para rabu saja manabi kaangkui para pemimpin, ulama, umara ngaji masalah Isra Mi'raj ka adito bakal mangkii hikmah, akan mendapatkan satu hikmah pelajaran tentang ilmu kepemimpinan. Nabi akan menghadapi tantangan masa depan setelah dicemooh, dicaci maki, ditindas, dihina oleh kaumnya sendiri, ditambah ujian berat. Apa?
wafatnya orang-orang terkasih, wafatnya orang-orang yang menjadi pembela perjuangan Nabi setelah pamanda beliau, istri tercinta pun meninggalkannya. Ini sehingga berat, sehingga susah. Tapi janji Gusti Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan akan ada kemudahan, bahkan kemudahan berlipat-lipat dibanding kesusahan itu sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Leres para rabu saja. Kanjeng Nabi boykot 3 tahun sehingga Bani Hashim takar ada sanemuna pon apa sih beda nengi tanah mun pelka nyepsep tanah si becah saat dinto cek malarata berjuang abelah perjuangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki katambahan etikal orang-orang si abelah perjuangan Gusti Kanjeng Nabi. Napa tak malarat, napa tak berak kapikir, napa tak sompek, napa tak sak-sak dada. Hibur sareng Gusti Allah paung ke Isra ban Mi'raj. Alhamdulillah. Maka janji Allah bagi orang-orang yang diuji, tunggulah setelahnya akan ada anugerah pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur bahwa di bulan Rajab semacam ini ketika Nabi Isra Mi'raj akan menembus langit pertama, dikejar oleh Ifrit, namun Ifrit tidak berhasil, bahkan dilempari obor atau meteor sehingga terlontar jauh, terlaknat. Dan ini diberikan juga kepada para wali-waliullah, para kekasih-kekasih Allah, para salihin, orang-orang yang ahli ibadah, kaum salihin, arifin, aulia. Di bulan Rajab ada penjagaan istimewa dari Allah. Apakah itu? Akan dimenangkan melawan setan, akan dimenangkan melawan ifrit, akan dimenangkan melawan segala hal yang menjadi rintangan perjuangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi malar semoga nikah asareng peristiwa Isra Mi'raj umat Islam sedajana menang ngadepi penyakit-penyakit sibadah. Paringi kemenangan sehat wal afiat. Paringi kecejaan iman, takwa ban salam metunya akhirat. Hikmah yang berikutnya, Isra dan Mi'raj menunjukkan bahwa Nabi telah melakukan perjalanan dunia sampai akhirat, bahkan dari akhirat kembali lagi ke dunia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Abali ke masalah toharah. Anapa para fuqaha abahas masalah toharah mulai dari canggolang, istinja, akela sampai awudu. Kini ka kunci na ibadah. Mun saborana akela tak bersih, wudu tak sempurna. Wudu tak sempurna, salat tak taremah. Naudzubillahi min dzalik. Maka kekuatan orang yang beriman dimulai dari bersesuci. Setelah bersih, berwudu, dan wudu yang berkualitas. Di dalam kitab Maraqiyul Ubudiyah, syarah dari Bidayah, dijelaskan bahwa salat orang mukmin yang berkualitas, cahaya pahalanya akan dinaikkan menembus langit, 7 langit hingga arsy, dan berkeliling di arsy berdengung seperti dengung lebah. Akatia suarana nyaruan. Tapi saya keluar apa? Bukan dengung lebah, tetapi yang terdengar adalah zikir
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Para rabu saja nikah kenjerenna orang audu aropa nur cahaya epong ke aras aleng-leng sampai hari kiamat. Ben bacaan tasbihna wudu seteti nur nengi aras. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ekere maki kenjerenna dak ka orang si andi wudu kenika. Alhamdulillah. Para bapak mungkin pendekatan logisnya, Anda punya rekening, tiba-tiba ada angka masuk saldo, maka kiriman pahala cahaya wudu yang Anda lakukan, wudu yang berkualitas dari bacaan yang terdengar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terkirim ke rekening pahala panjenengan sepanjang bacaan itu sampai hari kiamat. Itu terus atamba mau temu saldona kenjorena sapona pamilian. Bila engkau seala kau amal bagus tak kerja ini kebarokana awudu sesepak bentepak. Alhamdulillah. Ngereng ngaji boleh cara nak awudu setepak ki awudu tengadeng obon tak kening kopi tak kening tanang ngah tak depak kah soko juga ia ada pecah nengi bodi ki kering jadi kamu pas wuduan tak sampurna aprian ka bejengah tak hosok maka wudu yang berkualitas wudu saja sudah bisa mengantarkan kita pada nominal angka pahala yang berlipat ganda. Mun pas ke nikah, apa jeng saare, si wajib 4 jam sana apa kali? 5 kali. Pancenengan minimal awudu 5 kali. Mun pas etere maka pi wudu. Sebulan 30 are. Berarti kenjeren nak nikah kari tambah. Sapona apa kiriman bacaan tasbihna wudu kali 30 are mun satahun 12 bulan 30 kali 12 mun umurah 50 tahun ibadah diterima tambahi boleh sana apa bitong TV ini gak pun tahu cek saking kalkulator keluar huruf R error akal lah ni pun error tak kelar benih bitokan nasi sobu bukan angkanya yang tidak ada tapi akal kita yang sudah tidak mencapai angka tertinggi itu sehingga bahasa matematikanya tak terhingga bilangan tak terhingga yang tak terhingga akal kita tak hingga kepada hitungan tertinggi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nikakan wudu pada apa jengah mun pas salat tak terima salat tak khusuk ikhlas dari ate teti nur tera amirat penare 5 waktu qabliyah ba'diyah tahajud duha hajat alhamdulillah era abah fi dunia wal akhirah ni kapaki sebakal matera jalan na abah ka surgana Gusti Allah bahkan orang-orang mukmin menuju surga menggunakan kekuatan cahaya amal ibadahnya ngiring pikir saya rasa bisa neten dengi tetian saya tepes tajam yang dalam peribahasa seringkali diungkapkan titian yang lebih tajam dari pedang lebih halus dari rambut dibelah 7 halus tepes tajam pas lebih tersoko nampak tak seba maka perjalanan ini adalah perjalanan cahaya yang paling baik dari kalangan anbiya wal mursalin secepat kilat menuju surga Allah alhamdulillah
tetapi ada yang seperti angin sampai ke surga. Ibadahnya lebih kurang, lari meniti jalan ini menuju surga Allah. Nyuwun sabora apa je king keluar dari masjid aprian ka sandal orang ka pasar Bang Aren apa je king pakuna jalan Bang Aren ini gentong-gentongan pagi mun ki arajaan tu sana tak capur ka neraka naudzubillah min. Tapi mana biki isapora oleh syafaat kanjeng Nabi ajalan ka swarga keng arangka naudzubillah min. Tikal pun tak apa arangka sepenting selamat. Disitulah siksanya ketika orang yang merangkak bergelantungan menuju surga, dia melihat ke bawah, melihat orang-orang ahli neraka, jeritan ahli neraka, bahkan aroma busuk ahli neraka. Dia selamat, tetapi perjalanannya di dalam perjalanan penderitaan. Pakun genes, pakun abauan. Terselamat saja. Oleh karena itu baginda Nabi ketika ada sahabat yang ingin bersama-sama beliau menuju surga Allah, terapolong aban Gusti Kanjeng Nabi, napa saya minta? Pademang sengkok abri syafaat pertolongan kalaban mabenya sujud. Maka orang-orang yang berbanyak salat, memperbanyak sujudnya, sebenarnya dia telah mempermudah tugas Nabi di hari kiamat nanti di dalam memberikan pertolongan. Alhamdulillah. Jak deng main deng. Tikel pon. Si penting macam syahadat kan makun masuk swarga. Berat kanjeng Nabi singa jiwaki. Susah mikire umat. Leres kanjeng Nabi ada butang syafaat dak ka orang-orang si raja tusah. Syafaati di ahli gabaib. Keng mah berat kanjeng Nabi. Ini gak beni pangkat nih. Si andi pangkat si mabunga kanjeng Nabi. Si andi pangkat si majemper kanjeng Nabi. Si andi pangkat si mademang tugas kanjeng Nabi. Maka jadilah orang-orang yang membahagiakan Nabi, yang membuat Nabi tersenyum dan membanggakan baginda Nabi dengan meringankan tugas beliau di surga Allah di hari mahsyar ketika pemberian syafaat dengan memperbanyak solat ketika hidup di dunia. Amin Allahumma amin. Para rabu saja keangkui para pemimpin hikmah dari pengajian Isra Mi'raj ketika Nabi berhenti di satu negeri yang disebut Yathrib, banyak pepohonan kurma. Nabi sholat di sana, ditanya oleh malaikat Jibril. Beliau bertanya, ini tempat apa ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah negeri Yathrib, tempat engkau akan berhijrah. Dari sinilah seorang pemimpin telah diberitahu tentang agenda masa depannya, program masa depan. Apa yang harus diantisipasi? Apa risiko perjuangan? Apa akibat dari sebuah perjuangan? Maka pemimpin harus pandai menganalisa, memperhitungkan risiko perjuangan. Ketika memperjuangkan, menegakkan kalimatullah agar senantiasa hiyal ulia, menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang dibela Nabi, ini yang diperjuangkan para sahabat Nabi, ini yang kemudian menjadi perjuangan umat Islam. Maka siapa yang ikut dalam barisan perjuangan ini pasti menghadapi resiko perjuangan. Nabi sudah diperlihatkan dan beliau sudah memprediksi tentang resiko perjuangan itu. Berikutnya Nabi mengunjungi tempat Nabi Musa menerima wahyu, mengunjungi tempat Nabi Isa dilahirkan. Di sini memberikan satu pelajaran, pemimpin pandai-pandailah belajar kepada sejarah masa lalu.
yang sama garis perjuangannya. Nabi Musa mendapatkan kitab suci Taurat, Nabi Isa mendapatkan kitab suci Injil. Maka dua nabi ini menjadi referensi perjuangan Nabi untuk masa depan beliau. Setiap orang yang Nabi berjuang dengan masyarakat, alatin masyarakat, ngaji kasih sepoh, lambak sera si apepet kapongan nikah, sera bangga sepoh na kapongan nikah. Napa cita-cita na para bangga sepoh? Utro nyebar aki, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tore terus aki acung umat, pateti ahli Quran, pateti ahli sholawat, sehingga perjuangan si sepoh pakun terus aki nak potona. Alhamdulillah. Leni kepada Rabu saja. Cek potos. Begitu juga para pejabat ketika pergantian jabatan, lanjutkan program-program yang baik. Apa cita-cita dari pemimpin sebelumnya, sehingga ada kesinambungan. Jangan sampai lisan ini membuka aib dan mencela para pemimpin yang terdahulu. Yang terdahulu sudah selesai, tetapi hari ini yang ditugaskan, Anda harus melanjutkan dan membuat satu program baru untuk berkelanjutan. Kak dinto para Rabu saja sampungan Nabi Musa, Nabi Isa, saya kena kanjeng Nabi Muhammad SAW, pangaci dek kenangan saya bersejarah. Depakkah Syam, Palestina, Baitul Maqdis, ini adalah puncak dari pembaiatan, peresmian, pelantikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Muttaqin, Qaidul Ghurril Muhajjalin. Kenapa buktena kanjeng Nabi pakon dadi imam, si makmum arona para anbiya wal mursalin, si para pusatoja para malaikatil muqarrabin, sataja makmum dek Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bersyukur, patut berbangga dan menjaga kemuliaan ini, bahwa kita adalah umat dari baginda Nabi yang menjadi pemimpin para nabi. Kita adalah umat dari baginda Nabi yang menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Maka jagalah nama baik beliau, jagalah warisan perjuangan beliau, agar kita senantiasa mendapatkan aliran keberkahan dan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Terakhir para Ustaz, Nabi Recep ketika peristiwa Isra Mi'raj, ulang tahun solat, Sya'ban ulang tahun solawat. Anapa? Dengan Sya'ban toron ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Solawat itu hadiah kat kanjeng Nabi. Waktu kanjeng Nabi narima hadiah solawat, waktu asolat malaikat Jibril rabu apareng informasi Nabi Muhammad panjenengan bunga berdebu dari Rabbul Alamin. Siapa orang si asalawat dak kabaan Muhammad, engkau asalawat ka orang jeriyah. Siapa orang si asalam dak kabaan Muhammad, engkau asalam ka orang jeriyah. Teti kanjeng Nabi sampungan muntara oleh salawat ben salam mah Gusti Allah, artina rahmat ta Gusti Allah, abe lebet sampungan wasilah Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu saja benikun Gusti Allah, iya cek malaikat sataja solawat, dak ka orang si solawat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petong bolo kali berdosa. Samangken mun malaikat si maca solawat ben salam, dak ka orang si solawat, bihitung sama apa malaikat. Nengi aras beda malaikat tak, nengi swarga beda malaikat tak, langit beda malaikat tak, petong langit beda malaikat tak, nengi bumi beda malaikat tak, bumi tasek beda malaikat tak, ojen beda malaikat tak, ondem beda malaikat tak, butombuan beda malaikat tak, manusia beda malaikat tak. Mun pas saja pada ajawab salam solawat ben salam ma orang si asolat ben salam kanjeng Nabi, bedena sabon apa, belian na sabon apa, bitong tibi tak kelar akar manusia, maka angkanya tak terhingga. Alhamdulillah. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa
menjadi umat beliau yang lisan kita senantiasa bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena nanti bacaan salawat ini ketika kita meninggal dunia akan datang ke dalam kubur kita dengan wajah yang indah. Pada saat orang ahli kubur masuk ke alam kubur, datang dua malaikat Munkar wa Nakir, ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan kubur, man rabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya. Maka orang yang amalnya sedikit gagap, tak bisa bentah, lidahnya keluh, tak bisa nyator. Akhirnya datang orang gendeng gelak, etalken torempian norok kula, man rabbuka, ajawab rabbi Allah, rabbi Allah. Wa man nabiyuka, ajawab mbian Muhammad Nabi. Wa ma kitabuka, ajawab mbian Al-Quran kitabi. Wa taba imami. Wa man ikhwanuka, ajawab mbian Al-Muslimun ikhwani. Jawab satu aja. Akhirnya orang gila atanya, mbian pasera orang si genteng mulja. Bakula malaikat si ecipta diri nurra solawat terpanjang dengan waktu maca solawat yang itunya. Alhamdulillah. Banyak solawat nolong abak nengi kopur, nolong abak pakik nengi alam akhirat. Amin Allahumma amin. Terakhir ngiring doa malar samoga tetia panyekena ate setajah si hadir keluarga si ecompo umat Islam setajana malar samoga sehat wal afiat, tebal iman, teki pangkat tercetunya akhirata ben teka hajat setajana, hajat duniawi, hajat ukhrawi. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.